Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Election and Government. Kali ini saya Nanda Rizka bersama Mbak Putri Atika. Hai. Hai Mbak. Nah, sebelum-sebelumnya kita bahas soal kepemiluan, soal politik, soal anak muda. Kali ini spesial bareng saya Nanda di sini dengan Mbak Tika akan bahas soal afirmasi politik perempuan, soal pergerakan politik perempuan dan sebagainya lah. Pertama kita sapa dulu Mbak Tika. Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Mbak ya. Gimana Mbak di tengah cuaca terik kota Medan saat ini? Luar biasa ya. Tapi tetap apa ya Mbak? Tetap beraktivitas seperti biasa. Iya benar. Oke, baiklah. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja kali ya ngobrol sama Mbak Tika. Mbak, sebelumnya boleh diceritakan aktivitas dan Mbak ini siapa sih gitu sih? Perkenalkan diri Siapa ya? kepada teman-teman Eng gitu. Boleh Mbak? Oke. Sebelumnya sih saya itu pernah menjadi dosen di Politeknik Negeri Medan. Tapi tahun ini, semester ini saya udah kayaknya istirahat dulu dan Istirahat dulu. mengajar. Iya. Nah sekarang saya fokusnya memang ke penelitian, sedang melakukan penelitian bersama salah satu lembaga NGO di Sumatera Utara. Kemudian juga akan melakukan penelitian ya bertema politik Islam lah, gitu. Nah itu sih Itu yang sih. ini yang lately ya. Tapi Mbak biasa dikenal sebagai kalau boleh info kan Mbak lulusan sarjana dan magister di sosiologi. Iya di benar, Universitas saya Sumatera S1, Utara. S2 itu di FISIP USU, sosiologi. Kemudian ya mengajar lah, waktu itu hari-hari mengajar. Nah kemarin juga sampai sekarang saya itu memang aktif juga di desa. Jadi saya juga punya komunitas ibu-ibu di desa, bapak-bapaknya juga sih sebenarnya, yang memang komunitas ini memang mendorong pertama transparansi pengelolaan dana desa, yang kedua juga mendorong peran aktif partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa gitu. Kalau boleh dikenal sosiolog atau aktivis perempuan aja? Saya lebih seneng sih dibilang sosiolog. Oh, sosiolog. Gitu ya. Cuma nanti orang FISIP marah nggak ya? Senior kita gitu. Jadi sebagai apa aja lah bisa. Sosiolog lah ya. Sosiolog ya, oke. Mbak sebagai sosiolog nih yang udah berapa tahun Mbak sebagai dosen? 9 tahun, 10 tahun? Saya ada 9 tahun kali ya, udah mengajar tuh selama 9 tahun sampai 2022 kemarin. 9 tahun di Politeknik Medan, juga aktivitas sebagai politik, erat dengan dunia politik. Kalau boleh info kepada teman-teman, Mbak ini cucunya Bupati pertama Abdullah Eteng, benar kan Mbak ya? Iya, di Bupati Kisaran ya, Bupati Asahan. Hasan ya, Bupati Asahan Abdullah Eteng. Kemudian Bunda Mbak juga sebagai anggota DPR RI Sumatera DPRD Sumatera Utara. Kan deket nih Mbak sama kerja-kerja masyarakat, kerja politik gitu. Bisa gambarkan Mbak gimana keterlibatan perempuan di dalam politik itu? Nah, jadi memang karena keluarga saya itu adalah orang-orang politik, para politisi, memang jadi kehidupan saya itu sangat dekat gitu dengan dunia politik. Melihat itu memang sebenarnya ya cukup miris melihat bagaimana perempuan seakan-akan diasingkan dari dunia politik gitu. Jadi kalau udah bicara politik, pasti yang mendominasi itu biasanya laki-laki, karena dianggap politik ini berkaitan dengan kekuasaan. Maka yang berkuasa asumsinya harus laki-laki gitu. Jadi perempuan ini hanya objek dari kekuasaan, ya kan? Nah, maka seringkali memang dunia politik itu diasumsikan perempuan itu perempuan nggak paham politik, nggak ngerti kebijakan publik, nggak ngerti hukum, padahal nggak begitu gitu ya. Jadi saya sendiri mengamati, karena saya bergaul juga dengan para politisi, para pejabat publik, saya secara pribadi sebenarnya nggak melihat bahwa ada perbedaan kemampuan
antara politisi laki-laki dan perempuan gitu, atau antara laki-laki dan perempuan dalam memandang politik. Itu nggak ada perbedaan, bedanya cuma aksesnya aja gitu. Aksesnya selama ini kan akses itu diberikan kepada laki-laki dan mengsubordinatkan perempuan, sehingga ya perempuannya memang sengaja ditinggalkan gitu. Sehingga ya nggak heran kalau misalnya perempuan nggak paham politik, bukan dia nggak paham atau tidak bisa paham atau tidak mampu paham gitu untuk memahami itu, tapi ya memang diasingkan, ditinggalkan gitu. Cara menghadapi kesulitan itu gimana Mbak? Tadi Mbak juga cerita terlibat sama pengelolaan dana desa gitu. Cara mengatasi kesulitan sebagai perempuan yang dekat dengan masyarakat lah untuk terlibat dalam politik. Dalam politik ya. Jadi menurut saya ya memang perempuan itu kalau punya minat dalam dunia politik, kalau aktif di dalam masyarakat gitu, ya nggak usah malu-malu, langsung aja terobos aja akses-akses yang ada gitu kan. Saya apalagi ya, saya di lingkungan desa itu, saya ini double minority, bukan hanya perempuan, tapi saya yang termasuk kalangan muda. Jadi kalau di desa itu biasanya kan bapak-bapak, laki-laki, dan juga yang usianya biasa lebih senior gitu. Jadi kalau anak-anak itu, kelompok muda itu cenderung dianggap ya kalian nggak ngerti apa-apa gitu kan. Tapi saya menerobos stigma-stigma itu, dan ternyata alhamdulillah kalau kita mau belajar, kita punya keluasan dalam bergaul, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dengan akar rumput, saya kira stigma-stigma itu bisa kita runtuhkan lah ya istilahnya gitu. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka lihat bahwa kita kompeten, bahwa kita ternyata bisa kerja ya gitu. Kita memahami isu, memahami peraturan gitu. Jadi memang perempuan itu harus percaya diri juga gitu. Jangan sampai perempuan merasa bahwa ya aku udah begini, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Jangan begitu. Jadi perempuan sendiri harus membangun kepercayaan dirinya untuk kemudian memulai gerakan-gerakan itu gitu. Apakah kemudian stigma-stigma itu Mbak yang kemudian memunculkan politik, terutama sekarang lagi pemilu ya, kemudian menurunkan tingkat partisipasi perempuan kah, atau memang sengaja nih afirmasi perempuan dilemahkan pada konteksnya pemilu sekarang? Mbak memandangnya gimana? Ya memang kan kita baru-baru ini ya, ini kan lagi proses di Mahkamah Agung ya, tentang pembulatan ke bawah desimal 30% kuota perempuan itu. Jadi memang kita melihat bahwa memang wajah partai politik itu jangan-jangan ya, wajah lembaga pelaksana pemilu kita juga wajah patriarkis gitu. Karena apa? Kita melihat sendiri bahwa perempuan ini terus disingkirkan gitu kan di partai politik misalnya, yang nanti dicalonkan nggak jauh-jauh dari misalnya dia adalah bagian dari elit partai politik itu sendiri. Misalnya dia anak dari elit partai, istri dari elit partai gitu. Jadi tidak mengutamakan merit gitu ya, pada kemampuan, pada kompetensi gitu ya. Yang ditumpukan itu adalah hubungan kekerabatan ya kan. Nah kemudian belum lagi nih KPU mengeluarkan peraturan yang berlawanan dengan semangat kuota perempuan itu ya, afirmasi partisipasi perempuan 30% itu. Nah artinya apa? Artinya ini kan perempuan disingkirkan dari politik dengan cara-cara yang legal gitu, ya kan, melalui peraturan. Disengaja kalau menurut Mbak disengaja kan atau? Ya kalau nggak disengaja ngapain gitu, ya kan, sampai dibuat dalam peraturan gitu, pembulatan desimal itu tadi gitu. Kenapa sih malah diperkecil kemungkinannya, jadi turun dong 25% kalau desimal ke bawah itu kan. Jadi tujuannya apa? Kalau tidak ingin mengasingkan, menyingkirkan perempuan dari arena politik gitu. Kira-kira apa sih yang ada di dalam diri perempuan ini sehingga ingin disingkirkan seperti yang Mbak
bilang Kalau tadi? saya lihat ya, perempuan itu sebenarnya punya banyak potensi. Artinya pertama, perempuan punya kemampuan untuk membangun jaringan sosial di akar rumput. Lihat ya, kalau ibu-ibu ikut perwiritan, kemudian ikut komunitas, arisan, pengajian, atau ya komunitas-komunitas sosial lah di kalangan perempuan. Ini kan juga yang mungkin juga oleh kelompok laki-laki ini Laki-laki. nggak segesit ini, nggak seluas ini mungkin Oke. membangun jaringan di akar rumput gitu. Nah, perempuan itu kan jaringannya ini juga seringkali based on pertemanan dan loyalitas, bukan based on uang atau material gitu. Nah, mungkin laki-laki nggak punya kemampuan mungkin di situ gitu. Selama ini mungkin jaringan politisi laki-laki dibangun oleh uang, oleh hal-hal yang material gitu kan. Mungkin itu. Yang kedua, semakin munculnya ya tokoh-tokoh politisi perempuan yang juga jagoan-jagoan. Artinya mereka punya visi juga, kemudian mereka aktif berorganisasi gitu. Kebetulan saya juga aktif di organisasi perempuan, jadi organisasi perempuan yang saya ikuti itu juga ada beberapa di antara pengurus itu yang kemudian nyalek. Mereka ini jagoan-jagoan, aktif di masyarakat, berpendidikan, cukup vokal, tapi juga mereka cukup giat berorganisasi. Artinya memang ketangguhannya luar biasa gitu. Ini kan tantangan juga ya bagi politisi laki-laki gitu. Apalagi kan kalau kuota perempuan afirmasi itu kan perempuan jadi prioritas. Iya. Ya kan, perempuan Benar-benar. jadi prioritas. Nah, melihat ini mungkin politisi laki-laki yang lebih banyak jumlahnya melihat kan, wah kalau kuota perempuan ini jadi prioritas, lama-lama kan kita bisa tersingkir nih, nggak siap juga gitu. Padahal sebenarnya saya kira seharusnya dalam kondisi demokratis ya bersaing saja secara fair, laki ataupun perempuan gitu, ya fair saja gitu, menunjukkan kekuatan-kekuatannya gitu. Pemilu yang fair tadi yang Mbak anggap sebagai pemilu yang berbasis gender kah atau gimana? Ya memang kan sebenarnya begini, kenapa sih perempuan perlu ada di parlemen, ada di eksekutif gitu. Ya namanya selama ini gini, seringkali kita mengasumsikan dalam budaya patriarkis ya, bahwa semua warga itu diasumsikan laki-laki, maka kebijakan publik kita itu mengasingkan dan menyingkirkan perempuan. Makanya lah penting peran perempuan, sehingga bahwa ada pengalaman, kepentingan perempuan yang harus difikirkan sehingga kebijakan publiknya nggak bias, nggak menganggap bahwa objeknya ini hanya laki-laki gitu. Oh di sini ada perempuan, dan perempuan itu ada berbagai latar belakang loh, ada dari ekonomi yang berbeda, pendidikan, adat budaya juga, dan kemudian agama, macam-macam status sosialnya di masyarakat gitu. Ini kan pengalaman ini yang harus sebenarnya dimobilisasi sehingga kepentingan perempuan itu tercover dalam kebijakan publik. Misalnya begini, bagaimana kemudian kebijakan publik undang-undang ketenaga kerjaan tentang penerapan cuti haid gitu, cuti melahirkan gitu kan, itu bisa diterapkan dengan baik, disusun dengan baik kalau nggak ada anggota parlemen yang perempuan, legislator yang perempuan, karena yang haid dan melahirkan itu hanya bisa perempuan, laki-laki nggak bisa. Kesakitannya bagaimana, hormonnya bagaimana, perasaannya, pengalamannya itu kan hanya perempuan. Nah, maka dari itu pengalaman, sudut pandang, perasaan, kepentingan perempuan itu penting dipertimbangkan dalam membentuk suatu kebijakan publik gitu. Selain itu kira-kira apa aja yang Mbak menjegalkan atau mengurangi aktivitas politik perempuan di masyarakat ya, selain mungkin PKPU ini, atau dari pengalaman Mbak ada lagi hal-hal yang lain menjadi hambatan yang politisi menjadi perempuan hambatan, ya. iya. Nah, kita bolehlah merujuk ke penelitian dikit ya, biar nampak sosiolognya. Boleh, silakan Mbak. Boleh ya. Jadi tahun 2019 itu ada penelitian Edward Aspinall. Saya lupa peneliti kedua, pertamanya saya lupa siapa, tapi penelitiannya itu tentang politik perempuan di Indonesia. Jadi terbaru sekali 2019 ya.
hasil surveinya menunjukkan memang di tataran akar rumput di masyarakat, memang asumsinya itu masih patriarkis, pandangannya masih patriarkis, melihat bahwa politisi pemimpin itu ya laki-laki bukan perempuan gitu. Itu terjadi juga di kalangan perempuan sendiri melihat politisi perempuan. Iya gitu, masih melihat bahwa yang jadi anggota dewan, yang jadi kepala daerah, pejabat publik itu seharusnya laki-laki dibandingkan perempuan gitu ya. Jadi pandangan patriarkisnya itu masih cukup kuat. Kemudian yang memang selain itu memang harus dilihat juga bahwa partai politik kita ini wajahnya juga patriarkis ya. Jadi lihat aja. Walaupun kita udah punya presiden perempuan sebelumnya, tapi wajah partai politiknya masih sangat patriarkis gitu. Mana sih partai politik sekarang itu yang mendukung kebijakan afirmatif politisi perempuan gitu ya. Jadi pada kenyataannya memang nanti kalau kita lihat ya dalam struktur di partai politik, nanti jabatan-jabatan strategis itu pasti laki-laki, nggak perempuan, ya kan? Nanti perempuan kebagian bendahara, gitu kan? Sekjennya tetap laki-laki, apalagi ketuanya. Kemudian nanti itu di tataran elit, di tataran akar rumput juga, nanti ketua DPC-nya, ketua rantingnya, itu kan didominasi laki-laki kepengurusannya, ya kan? Jadi elitnya laki-laki, akar rumputnya juga laki-laki. Nah, perempuannya mana? Gitu. Padahal menurut Mbak pengalaman sendiri mampu perempuan untuk mengambil kursi itu ya, mengambil jabatan itu ya. Iya, malah saya lihat bahkan banyak kok politisi, bahkan teman-teman kita juga politisi laki-laki itu juga banyak kok yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Ya mohon maaf gitu. Saya selalu bilang utarakan. Jadi kompetensi itu tidak melihat dia jenis kelaminnya apa gitu, tapi ya bagaimana dia kemudian punya nggak kesadaran untuk belajar, punya nggak akses untuk belajar juga dan untuk mengembangkan, mengaktualisasikan dirinya gitu. Ya kalau perempuan nggak diberi akses untuk belajar, mengikuti kaderisasi, nggak dikasih akses juga untuk bersaing secara kompetitif dan demokratis, ya nggak bisa gitu kan. Tapi nampaknya partai politik yang wajahnya sangat patriarkis ini nggak siap juga gitu. Padahal ini udah 2023 ya? Iya. Tapi masih menganut paham-paham seperti itu. Masih banyak ya Mbak ya? Masih banyak gitu. Nah, upaya yang bisa kita lakukan Mbak sebagai masyarakat sipil untuk mengembangkan diskursus politik yang berbasis gender kira-kira apa Mbak? Nah memang sebenarnya melalui ya kita yang terutama yang kelas menengah ya, kelas menengah ini adalah yang saya kategorikan kelas menengah dalam konteks ini adalah kita yang kelompok-kelompok terdidik gitu, yang punya kesadaran politik, punya kesadaran kritis, juga kita yang punya kesadaran untuk keadilan dan kesetaraan. Tentu kita harus mendorong juga melalui lingkungan sosial kita, kemudian jaringan-jaringan kita, kemudian kita juga harus dorong organisasi masyarakat, NGO, lembaga-lembaga sosial untuk mewujudkan keadilan gender ini, keadilan kesetaraan pada perempuan, sehingga kemudian kesadaran masyarakat tentang kesetaraan keadilan itu meningkat gitu, bahwa masyarakat harus melihat bahwa ya nggak ada bedanya kompetensi laki-laki dan perempuan, dan yang jadi pemimpin pengambil kebijakan publik nggak mesti harus laki-laki, perempuan juga bisa loh gitu, yang penting kompetensinya itu bagaimana gitu. Itu yang harus dilakukan juga selain intervensi dari ini ya, cara-cara yang afirmatif tadi gitu. Nah makanya PKPU ini sebenarnya kemunduran bagi kondisi demokrasi kita gitu. Kita udah gempur habis-habisan untuk kesetaraan, malah dibuat jadi apa istilahnya itu kan democratic setback ya, kemunduran gitu kan. Jadi yang harusnya mewujudkan keadilan kesetaraan, makin bertambahnya waktu itu yang kita kejar malah dimundurin jadi patriarkis lagi. Tidak adil dan tidak setara berarti. Iya benar. Dan bayangin ya, berapa banyak kalau ini diberlakukan PKPU ini,
pembulatan desimal ke bawah ini diberlakukan, bayangkan aja berapa banyak bacalek yang akan gugur sebelum berjuang ya. iya sebelum berjuang begitu. Nah jadi ya begini, artinya kita mempertanyakan penyelenggara pemilu ini mau apa sebenarnya gitu, tujuannya ini apa, pendesimalan ke bawah ini apa tujuannya, apa salah kalau kita para pemerhati atau para aktivis perempuan gitu, apa salah kita menduga ini adalah bagian dari penyingkiran perempuan dari arena politik gitu. Mbak menganggapnya seperti Ya itu kalau ya? saya melihatnya seperti itu gitu. Kalau kondisi idealnya harus seperti apa Mbak? Kondisi idealnya 30% aja, realistisnya itu kan belum tercapai juga. Keterwakilan ya, Iya. keterwakilan Di dalam parlemen arti ya. pemenangnya nanti Iya. di parlemen itu kan belum tercapai. Datanya saya kira masih 20%, 25 kalau nggak salah sih. ya masih begitu 2019 kan. Iya. Belum mencapai 30% gitu. Belum lagi yang dari keterwakilan ini didominasi juga oleh para dinasti politik yang seperti kita bahas tadi gitu loh. Jadi ditambah lagi dengan PKPU ini gitu. Jadi sebenarnya ya makanya kita bertanya ini kemunduran gitu bagi kesetaraan dan keadilan tadi gitu. Di balik kemunduran tadi masih ada harapan Mbak untuk pemilu 2024? Ya saya melihat begini ya, memang ada beberapa hal yang memang harus kita lihat juga, bahwa politik uang kita cukup tinggi begitu ya. Dengan politik uang yang cukup tinggi ini kan sebenarnya nggak sehat untuk demokrasi. Jadi bayangin ya, kalau politik uangnya cukup tinggi, perempuan itu terlempar nggak dari arena? Terlempar. Sudah terlempar dari regulasi, terlempar dari arena kompetisi yang dengan syarat dengan politik uang politik ini. uang, iya. Karena apa? Dalam budaya patriarki selama ini yang punya akses ekonomi didominasi oleh laki-laki gitu dibandingkan perempuan. Tiba-tiba perempuan bersaing di arena politik yang penuh dengan politik uang. Ya perempuannya uang dari mana? Gitu kan. Nah makanya nggak heran pada akhirnya yang keterwakilan itu didominasi oleh dinasti politik. Karena mereka yang mampu membiayai itu. Sudah punya gitu. ininya ya. Iya, mereka menggunakan jaringan patronase kekerabatan itu dari laki-laki tadi. Akhirnya kan begitu kan. Nah kalau dalam kondisi begini, kalau dinasti politik yang mendominasi gitu, jadi mana dong politisi perempuan yang kemudian mampu dia mewarnai parlemen gitu kan, mewarnai eksekutif gitu, mana gitu, sulit dong kita dapatkan gitu ya. Jadi memang selain tadi apa namanya budaya patriarkis pandangan tadi, itu juga kita harus memperhatikan juga politik uang yang cukup tinggi gitu. Jadi karena politik uang cukup tinggi, ya perempuan yang punya akses ekonomi lebih rendah dibandingkan laki-laki, jelas mereka berpotensi untuk kalah, ya kan. Nah ini juga yang harus kita perhatikan juga gitu. Kemudian jadi masih adakah secuil harapan? Saya nggak tahu ya, kita tunggu aja bagaimana nanti Mahkamah Agung itu memutuskan ya masalah gugatan ini kan, banding ya. Iya. Jadi kita lihat aja bagaimana keberpihakan negara ini terhadap perempuan gitu. Artinya dengan kondisi yang ada, ya saya agak pesimis sebenarnya gitu. Terhadap apanya? Terhadap pemilunya? Terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, terutama jelang pemilu ini ya gitu ya. Saya lihat juga para bacalek perempuan gitu kayaknya udah mulai geraknya tuh mulai melambat sekarang karena ketidakpastian ini kan dengan PKPU ini gitu. Belum lagi nih kita menunggu MK ya tentang proporsional tertutup atau terbuka gitu. Itu juga mempengaruhi perempuan nantinya. Jadi ini yang saya kira kita nggak tahu apakah masih ada harapan nggak untuk demokrasi di Indonesia gitu. Bahkan kita bisa menganggap sebagai saat ini pesimis ya.
Kalau saya sih pribadi pesimis ya. Oke. Artinya gini, kalau eh, politik ini dikuasai 4 kali L, Heeh. lu lagi gitu kan, ya artinya harapan kita mau diletakkan kemana gitu, harapan perubahan itu kemana gitu, lahir pun yang baru mereka masih terikat dinasti yang lama gitu loh. Nah jadi harapan perubahan ini Enggak ada. siapa dong gitu kan, kemana kita titipkan gitu. Nah itu sih pertanyaannya, kalau mau menimbang-nimbang kita akan optimis atau pesimis gitu. Keinginannya diberlakukan seperti semula aja ya, 30%. Iya 30% Itu aja gitu. sudah susah Itu kita aja udah mencapai ya. sulit kita mencapainya kan, dengan hambatan-hambatan yang dialami perempuan gitu. Um, dengan juga kondisi parpol yang sangat patriarkis tadi gitu, belum lagi politik uangnya. Nah itu aja perempuan udah banyak sekali hambatannya. Jadi apa namanya, ya kembalikan aja lah ke 30%. Tapi kan ini sekarang bola panasnya ada di Mahkamah Agung gitu. Harapannya semoga memberikan ya yang terbaik mungkin Mbak. Ya Ya. mungkin aja ya. Kita tunggu aja. Mbak, oke Mbak, mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin Mbak sampaikan yang mungkin belum Nanda tanyain tadi? Saya kira sih politisi perempuan itu harus ini ya, punya kepercayaan diri, kemudian juga punya ketangguhan lah dalam mengarungi dunia politik yang luar biasa sekali ya. Selain patriarkis juga tantangannya cukup luar biasa gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia menurut saya. Perempuan harus tangguh, harus juga mau punya keuletan dalam belajar gitu, belajar banyak hal. Nggak bisa bilang bahwa aku nggak tahu, aku nggak ada waktu untuk belajar, nggak bisa gitu. Jadi artinya jangan juga kita jadi perempuan yang merasa kita harus diistimewakan, kita nih kelompok yang lemah maka kita harus diistimewakan terus gitu, nggak bisa. Kita harus memang tunjukkan kita tuh mampu bersaing dengan laki-laki. Saya melihat banyak politisi perempuan yang jagoan-jagoan yang juga karena mereka punya kompetensi gitu, lawannya juga cukup ini ya, cukup takut juga melihat pergerakannya gitu. Jadi itu kan proses panjang, ada proses belajar, proses pengalaman di lapangan dengan akar rumput begitu. Jadi ya itu yang harus dipersiapkan. Artinya gini, saya berharap sih politisi perempuan memiliki dua hal. Yang pertama memiliki ide gitu ya, ide. Artinya mereka mau jadi politisi itu ingin memobilisasi apa gitu loh, punya pemikiran apa gitu kan. Jadi ide ini cukup penting. Bagaimana bisa punya ide? Ya belajar dong ya kan, punya keuletan dalam membaca, menganalisis masalah, diskusi gitu kan. Itu punya nggak kebiasaan itu? Kalau nggak punya ide, nggak bisa berdebat, berdiskusi, ya gimana mau masuk parlemen gitu kan, yang Gimana isinya mau bisa membawa aspirasi karena masyarakat. isinya adalah konflik-konflik nanti, pertentangan-pertentangan gitu, lobby-lobby juga gitu kan. Kita tahu sendiri bagaimana kompleksnya proses perumusan kebijakan di lembaga pemerintahan gitu. Ini kan perlu juga ketangguhan. Yang kedua juga punya kemampuan untuk membangun jaringan di akar rumput. Artinya nggak cuma pinter, tapi juga bisa bermasyarakat, bergaul di akar rumput, sehingga memahami masalah di akar rumput itu apa, masyarakat tuh punya suara apa, aspirasi apa. Jadi itu bisa ditangkap, dimobilisasi gitu loh. Jadi jangan juga karena merasa pinter kemudian gak mau turun ke masyarakat, merasa ya aku udah tahu kok dari apa yang aku pelajari di buku misalnya, di diskusi-diskusi. Nah seringkali kalau kita itu tidak punya keluasan dalam bermasyarakat, kesulitannya adalah bias kita nanti. Artinya biasnya apa? Kita tuh merasa bahwa kita tahu segalanya, sehingga kita mengabaikan sudut pandang, pendapat, dan pengalaman orang lain. Sementara tugas politisi, pejabat publik itu kan menyampaikan aspirasi konstituennya. Lah kalau dia nggak bisa bangun jaringan ke bawah ini, aspirasi apa yang dia mau bawa gitu kan. Nah itu saya kira dua hal ini yang paling penting. Perempuan saat ini Mbak rasa sudah punya itu atau masih perjalanan panjang tadi?
eh Terutama yang mau ikut ya, dalam yang politik ya. politik ya. Saya kira gini, nggak laki nggak perempuan, Hmm. wajah politisi kita itu menyedihkan. Berarti masih Menyedihkan. Artinya apa? Artinya apa namanya? Apa yang kita lihat sekarang, apa yang dipertontonkan di publik oleh para pejabat publik dan politisi itu kan menunjukkan bahwa ya selain nggak punya ide, juga mereka adalah para elit-elit yang selama ini juga pandangannya bias terhadap kelompok miskin misalnya, kelompok masyarakat kelas bawah gitu misalnya. Ya kalau mereka elitis, bagaimana mereka bisa memahami akar rumput gitu kan? Sehari-hari mereka hanya bergaul pada tataran status sosial dan kelas sosialnya sendiri gitu, nggak membaur pada kelompok yang lain. Ya bagaimana gitu, sudut pandangnya bias dong gitu. berarti masih masih jauh perjalanan kita Masih ya. jauh, walaupun adalah harapan Ada dari harapan. politisi yang dulu misalnya mereka aktivis gitu. Tapi kan mereka juga dihadapkan pada sistem, Yes. ya kan? Jadi saya itu termasuk yang nggak yakin gitu loh, orang baik, ya kan? Orang baik, orang jujur, maka otomatis pada saat dia masuk dalam dunia politik, maka dia akan memobilisasi aspirasi masyarakat dengan baik juga, gitu kan, dengan jujur juga, karena dihadapkan pada sistem Kompleks ya Mbak. kompleks gitu. Jadi nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Iya. Jadi bayangin aja ya, misalnya di partai gitu kan, oke kita punya ide, partai bilang ya kan, kita nggak setuju sama idemu gitu. Dia pilih mana, ide konstituen atau ide partai, misalnya gitu kan. Kemudian oke kita saya nggak korupsi gitu, tapi kemudian dihadapkan setoran partai misalnya, kemudian turun reses, ini semua tim minta duit gitu. Ini kan hal-hal yang juga harus di idealisme itu juga di challenge akhirnya kan. Misalnya sekarang dengan ketimpangan yang ada, dengan kemiskinan yang cukup tinggi, gimana pejabat mau turun nggak bawa beras, nggak bawa sembako, coba. Nah gitu kan, walaupun kita tahu ya nggak begitu seharusnya. Tapi kalau nggak dikasih itu, nggak turun bawa itu, dengan kondisi ketimpangan dan kemiskinan yang sekarang yang ada, masyarakat nggak mau kumpul, Oh iya. nggak mau datang gitu. Kesadaran dari masyarakat juga mesti ini ya. Ya itu artinya kompleks dia gitu, masalahnya struktural. Iya. Bagi saya itu struktural gitu. Jadi makanya orang baik, individu yang bermoral gitu masuk dunia politik bukan serta-merta dia bisa menerapkan prinsip-prinsip itu loh dalam kebijakan publik, nantinya belum tentu gitu. Jalan terjal ya. Jalan terjal. Makanya saya kira orang baik, individu yang bermoral itu bukan sebuah solusi yang juga artinya ini ya, yang bagi saya karena saya seorang strukturalis gitu, bagi saya adalah perbaikan sistem itu yang lebih penting gitu. Ketika sistemnya sudah baik, maka semua Ya akan mengikuti begitu. Oke. Sangat sangat beragam. Beragam sekali topik kita. Maksudnya di akhir ternyata kita tahu memang ya kan Mbak, sama-sama tahu Masih banyak permasalahannya. Mungkin di kesempatan lain mungkin bisa lagi ngobrol sama Mbak Tika terkait persoalan-persoalan ini ya Mbak. Mungkin itu dulu episode pertama. Ini episode pertama Mbak sama Mbak nih. Episode pertama seri keterwakilan perempuan di Election and Governance. Sampai ketemu di seri berikutnya. Dadah. Oke.